Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa seluruh siswa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi fit ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 masih bab 2, yaitu tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Jangan lupa berdoa dulu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Tentunya kalian sudah menonton video materi bab 2 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, urutan takson dan binomial nomenklatur. Karena video ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya. Kalian sudah mempelajari tentang urutan takson pada makhluk hidup. Untuk mengelompokkan makhluk hidup masuk ke dalam urutan takson tertentu atau mengelompokkan makhluk hidup dengan tujuan tertentu, maka kalian dapat melakukannya dengan menggunakan bantuan kunci determinasi atau kunci dikotom. Lalu apa yang dimaksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk menentukan makhluk hidup masuk ke dalam filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Sebelum membuat kunci determinasi, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasikan atau mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup yang akan kita kelompokkan. Yang kedua, kita harus membuat pernyataan dikotom. Kunci dikotom adalah bagian dari kunci determinasi yang berisi dua pernyataan dari ciri makhluk hidup yang saling berlawanan. Contohnya, ciri makhluk hidup itu adalah hewan menyusui, maka lawan cirinya adalah hewan tidak menyusui. Contoh lain, berbunga, maka lawan cirinya adalah tidak berbunga, dan sebagainya. Agar lebih mudah kalian pahami, yuk sekarang kita langsung mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom dan kunci determinasi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengelompokkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan ada elang, ada merpati, ada kupu-kupu, ada ayam, dan ada katak. Nah, semua hewan ini kita kelompokkan ke dalam urutan takson yang paling atas atau yang paling umum, yaitu kita masukkan ke dalam kingdom animalia atau kerajaan hewan atau dunia hewan. Untuk menentukan urutan takson di bawah kingdom dari kelima hewan tersebut, maka kita harus membuat pernyataan dari ciri makhluk hidup tersebut secara dikotom. Misalkan, ciri yang paling umum dari kelima hewan tersebut adalah 1A. Hewan bertulang belakang, maka lawan dari ciri hewan bertulang belakang adalah bagian B, yaitu hewan tak bertulang belakang. Dari kelima hewan tersebut yang memiliki ciri berbeda, kita pisahkan dari kelompok yang lainnya. Dalam hal ini, kupu-kupu adalah termasuk hewan tak bertulang belakang. Makanya, kupu-kupu kita pisahkan dari keempat hewan lainnya. Sehingga keempat hewan lainnya masuk ke dalam filum Chordata atau hewan bertulang belakang. Untuk menentukan keempat hewan tersebut masuk ke dalam urutan takson di bawah filum, maka kita membuat kunci dikotom yang kedua, yaitu dari pernyataan ciri-ciri yang dimiliki oleh keempat hewan tersebut. Misalnya, 2A. Hewan berbulu, maka lawan dari ciri hewan berbulu yaitu 2B, yaitu hewan tidak berbulu. Dalam hal ini, katak merupakan hewan tidak berbulu. Makanya, kita pisahkan katak dari ketiga hewan yang lainnya. Sehingga ketiga hewan tersebut masuk ke dalam kelas Apes, yang ciri utamanya yaitu hewan berbulu. Untuk menentukan urutan takson di bawah kelas dari ketiga hewan yang masih tersisa, maka kita buat kunci dikotom yang berikutnya dari ketiga ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut, yaitu 3A adalah hewan pemakan daging, maka lawan dari hewan pemakan daging yaitu 3B, hewan tidak makan daging atau hewan pemakan biji-bijian. Dalam hal ini, elang merupakan hewan pemakan daging, sehingga elang kita pisahkan dari kelompok atau kedua hewan yang lainnya.
sehingga kedua hewan yang lainnya akan masuk ke dalam kelompok herbivora. Sekarang yang tersisa tinggal 2 hewan. Tentunya kedua hewan tersebut memiliki perbedaan ciri yang lebih spesifik. Di antaranya, merpati dapat terbang, sementara ayam tidak dapat terbang. Sehingga kedua hewan tersebut dikelompokkan ke dalam genus yang berbeda. Merpati dikelompokkan ke dalam genus Columba, sementara ayam dikelompokkan ke dalam genus Gallus. Tentunya dari kedua hewan tersebut memiliki banyak spesies atau jenis. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalian juga dapat melakukan pengelompokan pada tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tentunya kalian harus mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan yang akan kalian kelompokkan. Kemudian kalian dapat membuat kunci dikotom dari tumbuhan yang akan kalian kelompokkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kunci determinasi yang ada pada soal berikut ini. Sekarang perhatikan kunci determinasi pada soal berikut ini. Pada soal tersebut terdapat 4 pernyataan kunci dikotom. Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari tanaman kedelai. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya dari keempat pernyataan kunci dikotom tersebut. Pernyataan kunci dikotom yang pertama adalah A berspora dan B tidak berspora. Kita mengetahui bahwa tanaman kedelai adalah tanaman yang tidak berspora. Kemudian, kunci dikotom yang kedua adalah A berbiji, B tidak berbiji. Tanaman kedelai adalah tanaman yang berbiji. Kunci dikotom yang ketiga adalah A berbiji tertutup dan B berbiji terbuka. Kita mengetahui bahwa tanaman kedelai adalah berbiji tertutup. Kunci dikotom yang keempat adalah A berkeping 2 dan B berkeping 1 atau monokotil. Kita mengetahui bahwa tanaman kedelai adalah tanaman dikotil atau tanaman berkeping 2. Sehingga kunci dikotom dari tanaman kedelai adalah 1B, 2A, 3A, dan 4A. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian dapat melakukan atau dapat membuat kunci determinasi pada soal-soal yang lainnya. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba kalian lakukan pengelompokan pada tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu dengan menggunakan kunci determinasi. Demikian materi pembelajaran kunci dikotom dan kunci determinasi. Semoga bermanfaat. Tiada hari tanpa belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.